Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar khusus Kongres Kebudayaan Madura kedua yang dipersembahkan oleh Dua menit lagi. Silakan Mas Ayu. Ya, selamat siang pemirsa. Saya Muhammad Sofyan senang sekali bisa berjumpa kembali kali ini dalam kabar khusus TV One. Langsung dilaporkan dari Sumeneb, Madura. Kali ini ada acara yang spesial sekali, yaitu Kongres Kebudayaan Madura yang kedua. Dan hari ini dibuka pada tanggal 23 Desember 2012. Acara ini atau Kongres Kebudayaan Madura ini akan berlangsung hingga 3 hari ke depan sampai tanggal 23. Dan pemirsa, Kongres Kebudayaan Madura ini akan membahas berbagai unsur dan juga berbagai unsur aspek kebudayaan di seluruh Madura, dari Madura Timur hingga Madura Barat. Dan acara ini pemirsa akan dihadiri dan sudah dihadiri oleh semua utusan yang datang dari Madura Bangkalan, kemudian Pamekasan, lalu Sampang, dan juga Sumeneb itu sendiri. Ya, pemirsa, kita akan mengetahui secara detail bagaimana acara atau sebenarnya Kongres Kebudayaan Madura itu seperti apa saja yang diusung hingga 3 hari ke depan. Bersama saya sudah panitia, ada Bapak Januar. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Pak, bisa dijelaskan, Pak, ini latar belakang dari Kongres Kebudayaan Madura itu sendiri seperti apa, Pak? Ya, ini adalah kongres kedua. Sebagai latar belakang kita menindaklanjuti kongres yang pertama pada 7 tahun yang lalu. Jadi memang kita berkongres secara demokrasi Madura adalah suku ketiga setelah Bali yang terbanyak di Indonesia. Jadi sangat wajar kami ingin membangkitkan atavisme, kerinduan terhadap kebudayaan Madura agar mewarnai dalam khasanah kebinekaan. Karena kita semua bangsa Indonesia, kami kebetulan yang lahir di Madura ikut menambah khasanah kebangsaan itu. Baik. Tadi sudah dijelaskan dan juga diceritakan tentang bagaimana latar belakangnya dan tujuan daripada Kongres Kebudayaan Madura sehingga sampai digelar yang kedua. Ini apa saja, Pak, tujuannya, Pak? Ya, jadi tujuan kami pada kongres kali ini mudah-mudahan nanti dalam rekomendasi nanti akan menghasilkan sebuah rekomendasi yang meminta pada Pemda setempat untuk membuat program studi bahasa Madura. Jadi karena selama ini gimana kita mau merawat bahasa Madura, program studi tentang bahasa Madura tidak ada. Itu adalah kunci pertama untuk mensukseskan kongres ini. Selain itu kita membentuk badan pekerja untuk membentuk ensiklopedia kebudayaan. Ya. Baik. Jadi nanti akan digelar sampai 3 hari ke depan ya, Pak, ya, dan diakhiri sampai tanggal 23. Susunannya apa aja nih, Pak, selama 3 hari ke depan ini, Pak? Oh iya, jadi sekarang adalah pembukaan. Nanti malam ada seminar pleno, besok kita rapat pleno. Terus malam minggunya ada gelar budaya lagi. Hari minggunya penutupan, ditutup oleh sorenya adalah semacam arak-arakan, yaitu gelar budaya melalui beberapa elemen masyarakat. Kita menampilkan banyak kesenian Madura, utamanya saronen dan segala macamnya. Pak, ini sekarang yang kita saksikan adalah penampilan dari grup musik Plat M ya, Pak, ya? Kalau nggak salah Plat M itu nopol dari Madura. Nah, ini yang ditampilkan ini nyanyian atau kesenian apa ini, Pak? Apakah ada nama khusus begitu, Pak? Ya, jadi ini kan kebudayaan terus bergulir. Jadi ini adalah kolaborasi antara seni modern sama seni tradisional. Jadi karena kebudayaan terus bergerak, dia tidak akan serakna. Ya seperti ini yang kita mendengarkan pertunjukan dari Plat M. Selain dari Plat M, apakah ada grup seni yang lain yang nanti juga akan tampil, Pak Januar? Oh banyak. Jadi nanti ada sebuah tari rokat solai, yaitu sebuah tari di mana dia menceritakan tentang masyarakat desa
Tentang rokap itu sebuah ritual untuk mandikan anak kecil di mana banyak sumber air di situ. Ada kayak bintang voices, ada gamelan, ada topeng teleng, saronen, dan banyak. Memang kita sekarang sengaja memblow up beberapa banyak kesenian yang ada di Madura. Pak, tadi saya sempat mendapatkan informasi bahwa Kongres Kebudayaan Madura ini sudah berjalan, yang pertama sudah berjalan pada tahun 2007 lalu. Nah, sehingga tahun 2012 ini hasilnya apa saja, Pak? Apakah sudah ada pergerakan-pergerakan yang untuk mensosialisasikan Madura lebih terkenal lagi atau macam apa ini, Pak? Iya, jelas. Jadi memang tujuan ini kita akan memperkaya khasanah kebangsaan kita. Jadi kita menambah variabel kebangsaan Indonesia. Kesenian-kesenian Madura menunjukkan jati dirinya. Jadi setelah pasca kongres ini akan dibentuk ensiklopedia kebudayaan, di mana itu akan merekam secara audiovisual, di mana seperti mainan-mainan anak-anak kecil yang dulu yang sampai sekarang kita sudah mulai terkikis. Jadi itu yang mau kita junjung. Baik, terima kasih Pak Nyur. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi karena acara masih sangat panjang sekali sampai nanti sore. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi termasuk juga sama Pak Said ya sebagai ketuanya. Terima kasih Pak Janur sebentar ini. Terima kasih sama-sama. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Janur, salah satu ketua panitia sendiri dalam pelaksanaan Kongres Kebudayaan Madura yang kedua. Nanti akan ada beberapa pertunjukan, termasuk juga akan ada sambutan-sambutan dan juga pidato yang akan disampaikan langsung oleh ketua daripada Kongres Kebudayaan Madura ini, atau beliau yang kita kenal Pak Said Ali. Beliau yang memimpin sebagai Said Institute yang akan menyampaikan hasil-hasil atau ke depan nanti Kongres Kebudayaan Madura ini seperti apa. Dan perlu diketahui juga pemirsa bahwa nanti juga akan dihadiri oleh budayawan sekaligus seorang yang sangat jago sekali dalam hal berpuisi, yaitu Bapak Zawawi Imron atau yang biasa kita kenal sebagai Celurit Emas. Baik, kita akan ikuti rangkaian acara sampai nanti pukul 3. Tetap bersama saya di Kabar Khusus. Membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Merajut data dan membingkai peristiwa, menarik benang merah demi menyajikan yang terbaik. Ketika yang lain asik dengan sensasi, kita memaparkan dari sudut lain yang menginspirasi. Koran Madura, satu hati untuk bangsa. Membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Merajut data dan membingkai peristiwa, menarik benang merah demi menyajikan yang terbaik. Ketika yang lain asik dengan sensasi, kita memaparkan dari sudut lain yang menginspirasi. Koran Madura, satu hati untuk bangsa. Ya, jumpa lagi dalam program Kabar Khusus, masih bersama saya Muhammad Sofyan langsung dari Sumeneb, Madura. Setelah tadi bincang-bincang saya bersama Bapak Januar selaku Ketua Panitia, dan mungkin Anda juga mendengar secara pelan-pelan begitu, sayap-sayap di belakang saya, musik kesenian dari kelompok musik Plat M. Itu musik kebudayaan Madura dikolaborasi dengan musik-musik modern. Nanti akan ada beberapa pertunjukan, termasuk juga tari-tarian, kemudian beberapa pertunjukan dan pertunjukan yang mungkin juga dinanti-nantikan oleh warga Madura, yaitu puisi dari Bapak Zawawi Imron, seorang budayawan yang dikenal sebagai Celurit Emas. Saya dengar informasi dari Pak Zawawi Imron, beliau akan mengganti nama, nantinya akan mengganti nama yang selama ini disebut sebagai Celurit Emas. Nah, kita akan nantikan apa namanya, tapi yang terpenting adalah puisi-puisinya yang cukup menyentil begitu, bagi menyentil kebudayaan masyarakat kita, termasuk juga pemerintahan yang nanti kita akan juga simak.
Dan pemirsa perlu diketahui juga bahwa Kongres Kebudayaan Madura ini selain untuk mengeksplorasi atau ingin menunjukkan bahwa kebudayaan Madura itu sangatlah banyak kepada masyarakat luas, ini juga untuk menampik atau menampik stigma negatif bahwa selama ini anggapan dari warga luar Madura bahwa Madura dikenal yang cenderung negatif atau cenderung yang itu mungkin buruk begitu ya. Padahal warga Madura sendiri atau kesenian Madura itu sendiri penuh dengan kearifan dan juga kebijaksanaan. Kalau kita simak beberapa kesenian ataupun pertunjukan kebudayaan dari Madura sendiri, kita mengetahui bahwa adanya karapan sapi, kemudian juga adanya beberapa musik-musik gamelan yang sebetulnya itu juga sedikit mungkin bisa dikatakan ada mirip-mirip kebudayaan Jawa. Namun hal ini tidak bisa dikatakan bahwa kebudayaan atau warga Madura atau warga Madura sendiri tidak mempunyai dasar seni. Namun sebetulnya karena Madura sendiri sangat dekat dengan Jawa. Nah, perlu diketahui pemirsa bahwa warga Madura ini orangnya, kalau saya sempat tadi tanya-tanya, bahwa orang Madura orangnya sangat terbuka, kemudian juga sangat humoris dan pekerja keras. Ini kita bisa melihat bahwa banyaknya warga Madura yang ada di mana-mana, bahkan di Jakarta ataupun di luar negeri juga mereka ada untuk tidak kenal lelah untuk mencari pekerjaan atau bahkan menghasilkan sebuah pekerjaan dan merekrut beberapa warga yang ada di sana. Ini satu keistimewaan tersendiri bagi warga Madura. Dan saya mendapatkan satu moto pemirsa yang ini sangat dikenal sekali oleh warga Madura, yaitu toca tocer. Nah, saya kurang bisa untuk melafalkan logat secara Madura, mungkin kurang lebihnya toca tocer. Nah, seperti itu. Nah, toca tocer ini sendiri dinamika kehidupan. Kalau saya tadi sempat bertanya-tanya dengan warga Madura, kalau mungkin di Jawa ada Jeris Besuki Mawabea atau Rawi-Rawi Rantas Malang-Malang Butung, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Nah, pemirsa, kebudayaan Madura sendiri adalah lagu-lagu dari budaya Madura. Ini memang banyak menceritakan tentang astronomi karena di latar belakangnya oleh kebanyakan warga Madura ini mata pencahariannya adalah nelayan. Nah, ini satu bentuk ekspresi begitu, satu bentuk motivasi tersendiri bahkan kepada para warga Madura agar tetap menjunjung kebudayaan Madura. Dan pemirsa, saya juga mendapatkan satu informasi bahwa ada salah satu lagu yang sangat terkenal di Madura, yaitu Gai Bintang. Nah, ini kalau dalam tulisan itu Gai Bintang, namun bacanya Gai Bintang. Nah, ini adalah satu lagu yang mengartikan bahwa kita harus selalu meraih bintang atau meraih cita-cita. Dan yang istimewa sekali pemirsa bahwa Gai Bintang ini adalah salah satu lagu yang itu pernah dijadikan lomba paduan suara di Prancis, dan ini menjadi lagu wajib bagi para peserta yang mengikuti lomba paduan suara yang di Prancis. Nah, ini satu kebanggaan tersendiri tentunya bagi warga Madura. Dan pemirsa, Madura merupakan suku ketiga setelah Jawa dan Bali, dan ini adalah suku yang juga cukup besar, kemudian juga mempunyai kesenian-kesenian yang sangat kita kenal mungkin, termasuk juga harapan sapi, lalu juga ada beberapa musik-musik dan gamelan-gamelan yang banyak kita perdengarkan mungkin di media massa. Dan pemirsa, kebudayaan perbedaan dari warga Madura atau warga Madura dengan warga Jawa itu sangat mencolok sekali, yang kalau kita ketahui bahwa warga Madura itu sangat dikenal terbuka, kemudian egaliter dan juga sangat bersahabat begitu. Berbeda dengan mungkin kalau kita mengenal bahwa orang Jawa ini banyak kita kenal dengan budaya sungkan, kemudian euh pakeuh. Nah, ini di orang Madura mungkin hampir sama seperti di Medan. Mereka kalau memang
ingin ini ya ingin itu, ingin ya ini dan ini. Jadi tidak ada basa-basi atau tidak ada mungkin tendeng alih-alih begitu. Ya, pemirsa, saya kembali ke Kongres Kebudayaan Madura ini nanti akan dilaksanakan sampai 3 hari ke depan, sampai tanggal 23, dan pada kongres yang pertama yang juga diselenggarakan di Sumeneb ini berlangsung sukses pada tahun 2007 lalu dengan beberapa capaian-capaian yang akan terus direalisasikan hingga tahun 2012 ini. Dan nanti tahun 2012 ini yang akan diselenggarakan Kongres Budaya Madura yang kedua, ini akan ada capaian-capaian yang mungkin akan lebih baik lagi untuk menjunjung budaya Madura itu sendiri. Dan pemirsa, beberapa perwakilan ataupun utusan ini juga sudah menghadiri karena Madura terbagi dari 4 kabupaten, yakni Bangkalan, kemudian Pamekasan, lalu Sampang, dan Sumeneb itu sendiri. Saya juga sempat tadi menanyakan ke beberapa panitia bahwa harapannya ini akan menjadi satu acara yang akan terus berkesinambungan begitu. Kalau beberapa tahun yang lalu Kongres Kebudayaan Madura telah terselenggara, yang pertama pada tahun 2007. Ini harapannya entah apakah tepat pada tahun depan atau beberapa tahun kemudian Kongres Kebudayaan Madura akan terselenggara yang ketiga. Dan ini satu-satunya adalah kembali pada tujuan bahwa ingin membudayakan kembali atau ingin menghidupkan kembali budaya Madura, terutama kepada warga Madura sendiri yang ternyata cukup banyak yang sudah melupakan kebudayaan Madura. Dan ini menjadi satu teguran tersendiri bagi warga Madura bahwa supaya atau agar kebudayaan Madura atau warga Madura tidak hanya dikenal negatifnya saja yang mungkin terkenal keras dan sebagainya, namun tidak begitu, bahwa warga Madura sendiri sangat arif dan sangat bijaksana. Dan ini kita lihat beberapa perwakilan juga sudah hadir, termasuk tari-tarian yang ini sudah memasuki gedung Geraha Zanzibar. Kalau Anda melihat pemirsa, tadi ada pertunjukan yaitu grup musik Plat M. Plat M ternyata menyadur atau mengambil dari nopol di Provinsi Madura itu sendiri, Pulau Madura itu sendiri, yaitu nopol M. Nah, ini dia pemirsa, Bapak Said Abdullah. Beliau adalah penggagas atau pencetus atau sponsor dalam tanda kutip yang mensponsori terselenggaranya Kongres Kebudayaan Madura yang kedua ini. Ya, di depan sudah banyak sekali teman-teman dari media untuk mengabadikan momen yang cukup spesial ini. Kehadiran Bapak Said Abdullah diiringi dengan musik-musik atau gamelan-gamelan khas Madura. Dan harapannya juga saya tadi sempat berbicara dengan Pak Januar, kalau acara Kongres Kebudayaan Madura ini pemirsa tidak hanya terselenggara atau tidak hanya diselenggarakan di Sumeneb Madura saja, namun ke depan akan juga bisa terlaksana di Bangkalan, lalu di Pamekasan, dan juga Sampang. Nah, ini pemirsa, Bupati dari Sumeneb juga hadir dalam Kongres Kebudayaan Madura kali ini. Sayup-sayup musik Madura, khas Madura, terus mengiringi langkah dari Bapak Said Abdullah dan juga beberapa jajarannya untuk memasuki gedung Geraha Zanzibar ini pemirsa. Ada beberapa kesenian Madura yang itu mengedepankan tentang musik-musik atau alunan-alunan gamelan yang itu membawa arti tersendiri. Kalau saya tadi sempat mencari data yang saya dapatkan bahwa kesenian ini mengangkat tentang
mengajak warga Madura untuk lebih mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk lebih memasrahkan diri bahwa kehidupan ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pemirsa, kalau Anda melihat beberapa kostum yang dikenakan oleh anggota Kongres atau peserta Kongres Kebudayaan Madura pada siang hari ini perpaduan antara hitam dan juga batik Madura. Nah, sesaat lagi akan kita pendengar atau dilaksanakan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan saksikan bersama dan kita akan kembali lagi dalam kabar khusus dalam Kongres Kebudayaan Madura. Mega lucu. Minum mana nih, minum. Gila. Mulut gua berbusa. Mengheningkan cipta. Membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Merajut data dan membingkai peristiwa, menarik benang merah dengan menyajikan yang terbaik. Ketika yang lain asik dengan sensasi, kita memaparkan dari sudut lain yang menginspirasi. Koran Madura, satu hati untuk bangsa. Membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Merajut data dan membingkai peristiwa, menarik benang merah dengan menyajikan yang terbaik. Ketika yang lain asik dengan sensasi, kita memaparkan dari sudut lain yang menginspirasi. Koran Madura, satu hati untuk bangsa.
selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Jumat 21 Desember 2012, bertempat di Gedung Zanzibar Sumeneb, kita akan menjadi saksi sejarah lahirnya Kongres Kebudayaan Madura kedua yang digelar oleh Said Abdullah Institute atau SAI. Hadirin, mengawali acara ini, laporan Ketua Panitia oleh Saudara Januar Herwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber Kongres Kebudayaan Madura yang kedua, yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, dan Pak Sirmaji, yang kami cintakan Bapak MH Saifullah beserta Ibu. Kongres Kebudayaan Madura yang kedua kali ini merupakan kongres lanjutan dari yang pertama. Kami sebagai panitia mohon maaf karena ada keterlambatan yang harusnya 5 tahun sekali. Namun dari kongres yang pertama sampai yang kedua, ini telah melahirkan beberapa gagasan dari para budayawan dan sastrawan yang kami masukkan dalam beberapa prakongres untuk memulai kongres ini. Jadi kongres ini berawal dari beberapa runtutan acara prakongres di setiap kabupaten. Jadi pada kongres hari ini adalah hasil dari rumusan daripada beberapa budayawan dan sastrawan yang ada di Madura. Saifullah Institute sebagai penggagas hanya merupakan bagian kecil dari riak kebudayaan yang akan menghadapi tantangan global pada sebuah pencerahan kebudayaan ini. Jadi mengawali dari falsafah Madura, seatani atana, seatekeng ateking, karkat katope, diawali dari sebuah kata kerja, bekerja, sebuah kata nyata. Jadi kongres ini merupakan sebuah kerja, sebuah pekerjaan kebudayaan, sebuah karya nyata. Jadi kami akan mengawali falsafah Madura ini untuk memperjuangkan bahwa kita harus bekerja dan berjuang. Mengawali itu semua, kami berharap pada para narasumber, pada peserta kongres untuk menjadikan momentum kongres nanti membuahkan sebuah hasil, sebuah rekomendasi yang akan kita laksanakan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Jadi kongres ini adalah kongres kita bersama untuk kepentingan bersama sebagai kasana. Karena kebetulan kita semua warga Indonesia yang kebetulan lahir dan besar di Madura. Dari semua itu kami berharap dan mengharap pada peserta kongres untuk mempersiapkan apa yang akan menjadi bagian memperjuangkan daripada kebudayaan dari 4 kabupaten yang ada ini. Air kata, naman maki pembusokon.
tabingker benyak kalana. Mempong odi toro parokon makle salamet sana koto bojena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, untuk selanjutnya kita ikuti pembacaan puisi oleh D. Zawawi Imron. Beliau ini adalah salah seorang putra terbaik Madura, budayawan nasional yang telah tampil pula di panggung internasional. Mohon aplaus yang meriah, D. Zawawi Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak pejabat pemerintah yang sangat saya hormati, Bapak Said Abdullah, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu undangan, dan tentu saja para budayawan Madura yang secara kompak pada siang ini bertekad bulat untuk bersama-sama untuk mengembangkan kebudayaan Madura ke depan. Itu artinya kita sebagai manusia Madura punya tanggung jawab untuk turut pula membesarkan, memberdayakan kebudayaan Indonesia, karena soko guru dari kebudayaan nasional itu antara lain adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Jadi kalau para budayawan Madura selama 3 hari ini berkumpul di Sumeneb, tidak lain adalah karena tanggung jawab dan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Kenapa? Orang Madura, budayawan Madura punya kecintaan kepada Indonesia. Kesadaran ini lahir dari Madura. Kenapa? Kita minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Dan kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan kembali bersatu dengan kasih sayangnya bumi Indonesia. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Kalau pemuda-pemuda dan budayawan Madura punya kesadaran untuk membesarkan Indonesia, maka orang Madura siap juga untuk mempertahankan Indonesia sampai kiamat. Proklamator Presiden pertama Republik Indonesia, pemimpin besar revolusi, Bung Karno, ketika mengucapkan pidato 17 Agustus 1964
Beliau mengatakan antara lain pada salah satu alinea, saudara-saudara sebangsa setanah air, salah seorang penyair kita, Khairil Anwar namanya, mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku kagum kepada kalimat ini, saudara. Soekarno kagum kepada kalimat ini. Soekarno juga ingin hidup 1000 tahun. Tetapi mana mungkin 100 tahun saja belum mungkin. Walaupun demikian, walaupun aku tidak mungkin hidup 1000 tahun, cita-cita kemerdekaan yang kutanamkan di hati bangsaku, hakul yakin akan hidup sampai 1000 tahun. Jadi dengan demikian, kesadaran kemaduraan seperti ini tidak lain adalah inspirasi kesadaran walaupun demikian, walaupun aku tidak mungkin hidup 1000 tahun, cita-cita kemerdekaan yang kutanamkan di hati bangsaku, hakul yakin akan hidup sampai 1000 tahun. Jadi dengan demikian, kesadaran kemaduraan seperti ini tidak lain adalah inspirasi kesadaran keindonesiaan. Karena sebenarnya pada diri orang Madura yang sudah bertaburan di mana-mana, sebenarnya barangkali tidak ada orang Madura. Yang benar adalah orang Indonesia yang lahir di Madura, minum airnya Madura, dan inilah yang akan memperkaya kebudayaan Indonesia nantinya. Karena itu, saya mengharapkan semoga 3 hari berkumpul di Sumeneb ini, kita semua menguras pikiran, memeras otak, dan tidak kalah pentingnya ada satu kebudayaan Madura yang bisa dibawa ke pentas nasional, yaitu budaya Ate Sesoklah. Hati yang cemerlang, hati yang bersih. Jadi di dalam budaya Madura itu ada Ate Sesoklah, hati yang cemerlang. Kalau orang hatinya bersih, pasti berpikir dengan pikiran yang objektif, pikiran yang selalu ingin menguntungkan orang lain dan golongan lain. Jadi orang Madura bukan hanya untuk menguntungkan orang Madura saja, tetapi juga akan menguntungkan seluruh bangsa dan tanah air. Rasa nasionalisme yang seperti ini menjadi sangat penting dalam rangka untuk menegakkan nation dan karakter building, yaitu pembangunan bangsa, pembangunan rasa kebersamaan, rasa kebangsaan, dan pembangunan karakter orang Indonesia yang berbudi luhur. Itu artinya dengan Ate Sesoklah, dengan hati yang bersih, kalau kita budayakan dalam pendidikan pada saat ke depan, akan terhimpun yang namanya himpunan akal sehat. Di dalam akal sehat kita akan indah bersatu. Kalau janganlah hujan menyiram ladangku, kalau tidak menyiram seluruh bumi yang tertusuk padamu berdarah pada hatiku. Setelah mantap rasa keindonesiaan kita, sebagai penutup saya ingin menyampaikan sebuah puisi yang berjudul Madura, akulah darahmu. Madura, di atasmu batu-batu yang bisu tidur merangkum nyala dan tumbuh berbunga doa. Biar berguling di atas duri, cinta takkan luka, meski mengeram dalam nyeri. Hati takkan layu, lantaran aku adalah sapi kerapan yang menetas dari senyum dan air matamu. Madura
Kalau musim labu hujan tak turun, ku basahi kau dengan denyutku. Kalau dadamu kerontang, ku bajak kau dengan tanduk logamku. Di atas bukit garam, ku nyalakan otakku. Lantaran aku adalah sapi kerapan yang menetas dari senyum dan air matamu. Aku berlari mengejar ombak. Aku terbang memeluk bulan dan memetik di bintang gemintang, di ranting-ranting roh nenek moyangku. Di ubun langit ku ucapkan sumpah, Madura, akulah darahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mohon sekali lagi aplaus yang meriah. Deza. Membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Merajut data dan membingkai peristiwa, menarik benang merah demi menyajikan yang terbaik. Ketika yang lain asik dengan sensasi, kita memaparkan dari sudut lain yang menginspirasi. Koran Madura, satu hati untuk bangsa. Membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Merajut data dan membingkai peristiwa, menarik benang merah demi menyajikan yang terbaik. Ketika yang lain asik dengan sensasi, kita memaparkan dari sudut lain yang menginspirasi. Koran Madura, satu hati untuk bangsa. Bapak Kepala Bakorwil 4 Madura, serta para wakil bupati yang hadir pada sore hari ini yang saya hormati, pembina Said Abdullah Institute, serta para pejabat sipil TNI Polri, para alim ulama, tokoh masyarakat, para insan teras LSM, hadirin, para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita bisa hadir di tempat ini, di kabupaten yang paling timur di Madura, Sumeneb, dalam rangka Madura satu hati untuk bangsa, yaitu Kongres Kebudayaan Madura. Atas nama pemerintah Kabupaten Sumeneb, yang pertama saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Said Abdullah Institute, kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam rangka acara pada sore hari ini. Saya kira pasti sudah dipertimbangkan kenapa harus di Sumeneb, karena sebelum ini seperti yang dilaporkan tadi sudah banyak diskusi-diskusi beberapa kabupaten di Madura ini, dan pada akhirnya puncaknya di Sumeneb. Mungkin karena Sumeneb ini memang paling luas daerahnya di Madura. Bahkan pemerintahan di Sumeneb ini sudah dipimpin oleh 35 raja dan 15 bupati. Berbicara 35 raja dan 15 bupati berarti banyak sekali. Pasti dari sini kita berpikir kebudayaan-kebudayaan yang memang tumbuh dan berkembang di Madura ini
juga di Sumeneb tentunya. Karena bagaimanapun juga kita lihat bahkan Arya Wiraraja sebagai adipati pertama di Sumeneb ini adalah salah satu inspirator, bahkan pengatur strategi bagaimana dulu Majapahit berdiri. Sehingga ketika berbicara Majapahit berdiri, itu bagian penting seperti yang kita lihat dalam sebuah kitabnya, dalam sebuah buku Suto Soma, yang dimana di sana disebutkan ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Maka ketika kita berbicara Madura, apa yang dikatakan oleh Zawawi Imron tadi, bahwasanya pada dasarnya ya pemirsa, kebersamaan lagi dalam dan kabar khusus yaitu Kongres Kebudayaan Madura yang kedua di Sumeneb, Madura. Setelah tadi kita menyaksikan puisi yang luar biasa, puisi yang memotivasi dan membakar semangat dari D. Zawawi Imron yang membawakan puisi Madura Darahku. Dan sekarang ini pemirsa sedang diadakan atau sekarang ini Bapak Bupati Sumeneb sedang melakukan sambutan sekaligus pidato tentang harapan-harapan dan juga pandangan ke depan tentang Kongres Kebudayaan Madura yang kedua. Nah, langsung saya di samping saya sudah bersama budayawan dan juga seorang puisi yang tadi sudah hadir, Bapak D. Zawawi Imron, seorang budayawan. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Luar biasa, semangat sekali tadi Pak Zawawi. Ini kira-kira menurut Pak Zawawi, diadakannya Kongres Kebudayaan Madura yang kedua ini menurut Pak Zawawi seperti apa nih Pak? Sebagaimana saya katakan ya, kan orang Madura itu punya yang namanya filosofi, yang namanya atesesok lah, pikiran yang jernih. Jadi menampilkan kembali pikiran yang jernih itu yang kemudian dalam bahasa modern kita sebut sebagai akal sehat. Nah, dari akal sehat ini kalau kita himpun menjadi sebuah kekuatan, itu luar biasa. Sebab di dalam akal sehat itu tidak seujung rambut pun ingin mencelakakan orang lain. Tidak seujung rambut pun, tidak besar tepung pun, sebutir zarah pun punya pikiran jelek untuk menganiaya orang lain. Jadi dengan akal sehat kolektif, kalau kita mau menghimpunnya, yang namanya persatuan dan kesatuan itu bukan sesuatu yang mustahil kalau kita kembali kepada yang namanya akal sehat kolektif itu. Baik, Pak Zawawi tadi sempat disinggung bahwa dengan diadakannya Kongres Kebudayaan Madura yang kedua ini salah satu tujuannya adalah untuk mengembalikan kembali rasa kebudayaan khususnya warga Madura itu sendiri. Apakah benar warga Madura itu sendiri sudah banyak yang meninggalkan kebudayaannya sendiri, Pak Zawawi? Ya, sebenarnya kita lihat ya, begitu pelajaran bahasa Madura yang asalnya Atama Sosaima diganti dengan Ini Budi, otomatis bahasa Madura sudah seperti ditinggalkan di beberapa wilayah ya. Kalau kebetulan ada guru yang telaten untuk mengajarkan bahasa Madura masih bagus lah. Tapi di beberapa tempat yang gurunya tidak mengerti atau tidak punya sertifikat untuk mengajar bahasa Madura, kan cilaka juga ini secara kebudayaan. Dan ini otomatis dengan hilangnya budaya bahasa Madura hanya menjadi pergaulan saja, bahasa Madura yang mengandung kearifan, mengandung bagaimana menjadi manusia yang baik, yang berupa peribahasa, berupa tembang dan sebagainya, itu sudah mulai sedikit yang mencintainya, kan otomatis sebagian orang Madura sudah kurang Madura lagi gitu. Dengan adanya kongres seperti sekarang ini, kami ingin merevitalisasi, menghidupkan kembali ya sesuatu. Sebagian mungkin ada yang sudah sakit ya.
sudah kurang dikenal. Jadi untuk kembali dihidupkan kembali, tapi dengan catatan budaya-budaya lama, warisan tradisi yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu harus ditinggalkan. Tetapi selagi masih ada kemungkinan untuk bisa didialogkan dengan masa depan, itu harus kita pelihara. Sebab kata-kata jujur dalam bahasa Madura, adil misalnya. Kemudian rukun. Itu sejak dari zamannya Nabi Adam sampai pasca Adam Malik, saya kira tidak bisa diganti dengan nilai baru, harus tetap dipelihara sampai akhir zaman. Pak Zawi sebagai budayawan, eksistensi kebudayaan Madura secara umum dan juga secara khusus menurut Pak Zawi seperti apa, Pak? Saya bukan seorang peneliti, ya saya ini praktisi. Jadi kalau saya meneliti, jelas saya akan salah. Gitu. Tapi sekarang ini yang kita lakukan, sebagaimana ada ular masuk ke dalam celana saya tidak berpikir ular apa yang masuk, tapi lebih bagus cepat ular itu keluarkan dari celana saya. Jadi ini nggak usah menghitung sampai sejauh mana budaya Madura yang mengalami erosi, yang mana yang bertahan. Itu kami tidak berpikir ke situ. Tapi yang penting kita hidupkan, pelihara kembali gitu, dengan spirit. Terima kasih Pak Zawi waktunya. Terima kasih. Ya, itu pemirsa beberapa statement dan juga tentang bagaimana apapun yang dikatakan tentang kebudayaan, khususnya pada kebudayaan Madura itu. Harapannya bahwa adanya kehidupan kembali, terutama pada warga Madura sendiri untuk mengakui kebudayaan Madura itu sendiri. Ya, ini saya akan kembalikan ke pidato dari Bupati Sumeneb Madura. Tetap di kabar khusus Kongres Budaya Madura yang kedua. Membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial, untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Merajut data dan membingkai peristiwa, menarik benang merah demi menyajikan yang terbaik. Ketika yang lain asik dengan sensasi, kita memaparkan dari sudut lain yang menginspirasi. Koran Madura, satu hati untuk bangsa. Membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial, untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Merajut data dan membingkai peristiwa, menarik benang merah demi menyajikan yang terbaik. Ketika yang lain asik dengan sensasi, kita memaparkan dari sudut lain yang menginspirasi. Koran Madura, satu hati untuk bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati se-Madura, para budayawan, undangan para alim ulama, dan para undangan yang sungguh-sungguh saya hormati. Ibu Megawati Soekarno Putri boleh tidak hadir secara fisik di tengah-tengah kita. Namun dengan perkenan beliaulah hari ini pidato Ibu Megawati Soekarno Putri diamanatkan kepada saya untuk dibacakan dalam pembukaan Kongres Madura 2 ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenankanlah saya menyampaikan salam nasional Indonesia. Merdeka. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita hari ini dapat berkumpul di sini dalam rangka Kongres Kebudayaan 2 yang pada kali ini mengambil tema Madura, satu hati untuk bangsa. Saudara-saudara yang saya cintai, saya menyambut gembira, antusias terhadap inisiatif panitia melaksanakan Kongres Kebudayaan Madura 2 setelah Kongres pertama tahun 2007 di kota yang sama. Ada dua alasan tentu. Yang pertama, Indonesia kini berada pada sebuah fase di mana nilai-nilai fundamental berbangsa dan bermasyarakat berada dalam ancaman serius. Intoleransi, kekerasan, dan eksklusivitas. Karenanya penemuan kembali kearifan budaya Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan kekuatan perekat bangsa yang majmuk ini menjadi hal yang sangat penting. Saya melihat Kongres Kebudayaan Madura kali ini berada dalam semangat tersebut sebagaimana dirumuskan oleh panitia. Kedua, terkait dengan keyakinan ideologis saya bahwa salah satu dari 3 jalan utama yang harus ditempuh bangsa ini untuk menggapai masa depan yang lebih baik adalah kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini ditegaskan oleh Bung Karno lewat konstruksi pemikirannya mengenai Trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Kongres Kebudayaan kali ini saya yakini berada dalam semangat dan keyakinan yang sama bahwa kebudayaan adalah kekuatan pokok yang menentukan kemajuan sebuah masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, optimisme dan sikap positif di atas bukan tanpa alasan dihadapkan pada berbagai perubahan radikal dan kesulitan yang luar biasa. Semakin banyak pihak di berbagai belahan dunia, termasuk kita di Indonesia, yang mulai menaruh harapan besar pada kearifan lokal sebagai jalan keluar. Mendengar semua itu, bahwa kearifan lokal merupakan representasi dari kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai obat untuk menjawab berbagai penyakit seperti intoleransi, eksklusivitas, kekerasan, dan masih sederet lainnya yang menghinggapi suatu bangsa, suatu masyarakat. Hal ini menurut saya tidak perlu dan sangatlah keliru. Sejarah diri kita sendiri telah membuktikan bahwa kearifan lokal adalah kekuatan penting yang menjadi pegangan bersama dalam kita melewati masa-masa sulit. Lihatlah episode kritis dalam perkembangan sejarah bangsa. Kesemuanya menunjukkan sentralitas dari kearifan lokal sebagai sumber inspirasi dan kekuatan pembaharu dan pemersatu. Tetapi sayangnya, sebagaimana saudara-saudara,
adalah ada sejumlah perkembangan yang membuat optimisme di atas yang kini mulai diragukan dan dipertanyakan. Kearifan yang bertumpu pada lokalitas mengalami kemerosotan. Kearifan budaya menjadi sekedar kearifan etnik dengan berbagai paradoks yang mengikutinya. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, hal ini boleh disebabkan karena apa yang disebut kearifan lokal tidak memiliki akar sejarah dalam masyarakat. Padahal para ilmuwan telah menegaskan bahwa kearifan lokal hanya akan berfungsi apabila memiliki kualifikasi historis dan mampu bersinergi dengan unsur-unsur di luarnya. Dan inilah kekuatan kita yang pernah dimiliki oleh kebudayaan Madura. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, dalam catatan Profesor Kunto Wijoyo, kebudayaan Madura merupakan produk interaksi yang kompleks dari ekologi Tegal, corak pemukiman, dan corak ekonomi dan dunia di luarnya. Berbeda dengan ekologi sawah di Jawa dan ekologi ladang di sejumlah kawasan Indonesia lainnya, ekologi Madura telah menjadi kekuatan dalam membentuk sebuah masyarakat yang terbuka, bukan masyarakat yang tertutup. Sebuah masyarakat yang daya dan kelangsungan hidupnya tergantung pada adanya pertukaran yang konstan dengan pihak luar dan ditandai oleh adanya migrasi yang bersifat permanen. Hal ini menyebabkan sikap-sikap toleransi, inklusivitas, dan penerimaan atas hal-hal yang datang dari luar berkembang dengan subur di tanah Madura. Hal ini tergambar dari misalnya arsitektur Madura yang merupakan pertemuan dan perkawinan antara arsitektur Cina, Islam, dan Hindu yang saling memperkaya dan bukannya saling meniadakan. Contoh lainnya dapat diumumkan dalam tradisi Festival Karapan Sapi. Saudara-saudara yang saya cintai, karapan sapi seperti dicatat oleh Profesor Kunto Wijoyo merupakan kombinasi dari perayaan rakyat, hiburan, pertunjukan kesehatan ternak, dan pacuan sapi. Karapan sapi sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas sarana produksi yang merupakan kebiasaan dalam tradisi Hindu. Ide pokok dari adanya karapan sapi adalah mengembangkan peternakan sebagai sumber ekonomi kedua terpenting melalui semangat kompetisi. Dan pada saat bersamaan memberikan tempat terhormat kepada sapi sebagai sarana produksi masyarakat. Karenanya, perkembangan akhir-akhir ini di mana intoleransi dan ketidaksiapan untuk hidup berdampingan dengan cara damai, sebagaimana ditunjukkan melalui kasus kekerasan di Sampang beberapa saat lalu, merupakan bentuk penyimpangan atas watak dasar kebudayaan Madura. Kita bahkan secara tragis disodorkan oleh perkembangan budaya baru, budaya kekerasan atas nama identitas. Padahal di sepanjang sejarah Madura, penggunaan kekerasan seperti tradisi carok hanya terbatas pada hal-hal yang terkait dengan penegakan harga diri, bukan dalam rangka mengklaim identitas. Apalagi menyangkali identitas pihak lain. Saudara-saudara, adalah tugas sejarah Kongres Kebudayaan kali ini untuk bisa mengantarkan kembali fungsi kebudayaan Madura sebagai kekuatan integrasi keanekaragaman yang menjadi fondasi dari kebudayaan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
dan bukannya menjadi alat kekerasan dalam rangka penegakan identitas dan penafikan identitas kelompok lain. Dengan kata lain, kebudayaan Madura harus dikembalikan ke arah kearifan budaya, bukannya kearifan etnik sebagai kecenderungan akhir-akhir ini. Hanya dengan cara ini, makna kearifan budaya sebagai simbol yang bisa menggugah kesadaran masa lalu, menciptakan kebebasan dalam membentuk hari ini, dan tanggung jawab untuk masa depan bisa diwujudkan. Seperti disinggung sebelumnya, corak ideologi Madura telah menempatkan pertukaran dan migrasi keluar sebagai mata rantai penting ekonomi masyarakat. Masyarakat Madura telah menjadi tergantung pada daya dukung ekonomi yang datang dari luar. Hal ini membuat posisi fasilitas untuk pergerakan manusia, barang dan jasa seperti sarana dan prasarana transportasi menjadi kritis bagi masyarakat. Disinilah saya meminta perhatian khusus atas jembatan Suramadu yang dibangun dalam masa kepemimpinan saya. Saudara-saudara tercinta, ruang lingkup dari kebudayaan sangat luas. Ia meliputi dimensi-dimensi simbolik dan ekspresif dari kehidupan sosial. Secara sederhana, kebudayaan bisa dipahami sebagai semua produk estetik dan intelektual dari sebuah masyarakat. Karenanya, kebudayaan terbentuk melalui proses evolusi dan revolusi yang sangat panjang. Dan disinilah saya meminta perhatian khusus pada saudara-saudara peserta Kongres Kebudayaan Madura kali ini, bahwa apa yang sedang dikerjakan oleh saudara-saudara adalah kerja raksasa yang membutuhkan kesabaran revolusioner. Sejarah mencatat gerakan kebudayaan di Madura jauh tertinggal dibandingkan di kawasan Jawa misalnya. Ide untuk memajukan kesejahteraan dan bahasa Madura misalnya baru muncul pada tahun 1917 lewat prakarsa Sosro Dano Kusumo dari Sampang yang berbasis justru di luar Madura, yakni Bondowoso. Gerakan ini dicanangkan lewat pembentukan organisasi Madura, Madurasa. Sayangnya organisasi ini hanya berusia seumur jagung. Karenanya menjadi penting bagi Kongres kali ini untuk memberikan perhatian serius pada bahasa dan kesusastraan Madura. Hal ini bisa dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat kajian kesusastraan dan bahasa di perguruan tinggi yang harus secara sungguh-sungguh dirawat keberlanjutannya. Saudara-saudara sekalian, usaha lain dalam sejarah perkembangan gerakan kebudayaan Madura adalah perintisan penerbitan khusus untuk Madura, yaitu Maduratna tahun 1919. Sayangnya inisiatif ini bahkan berakhir lebih tragis, bubar sebelum diterbitkan. Ini adalah dua contoh kecil untuk menunjukkan betapa tidak mudahnya usaha-usaha untuk menginisiasi dan menjaga kelangsungan hidup sebagai gerakan kebudayaan. Diperlukan kerja keras dan kesabaran revolusioner untuk mewujudkannya. Saudara-saudara kalian, demikianlah catatan pendek yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat berkongres dan terima kasih. Hasan akaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditandatangani Megawati Soekarno Putri. Terima kasih. Iya, MH Said Abdullah berkenan untuk mengambil tempat didampingi oleh Bupati Sumeneb dan Wakil Bupati Sampang untuk membuka secara resmi acara Kongres Kebudayaan Madura kedua tahun 2012 yang akan ditandai dengan pemukulan gong.
Silakan Bupati Sumeneb dan Wakil Bupati Sampang berkenan mendampingi MH Said Abdullah. Dimohon juga untuk Bapak Firmaji untuk pula mendampingi Mas Januar Herwanto, Pak Hasto Kristianto, Bapak Malhum, sedang diabadikan oleh rekan-rekan dari media. Baik, Bapak MH Said Abdullah, disilahkan untuk menuju ke posisi gong untuk meresmikan. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, Kongres Kebudayaan Madura II saya nyatakan dibuka. Baik, terima kasih. Dan Kongres Kebudayaan Madura membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Merajut data dan membingkai peristiwa, menarik benang merah demi menyajikan yang terbaik. Ketika yang lain asik dengan sensasi, kita memaparkan dari sudut lain yang menginspirasi. Koran Madura, satu hati untuk bangsa. Membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Merajut data dan membingkai peristiwa, menarik benang merah demi menyajikan yang terbaik. Ketika yang lain asik dengan sensasi, kita memaparkan dari sudut lain yang menginspirasi. Koran Madura, satu hati untuk bangsa. oleh kearifan dan kesadaran betapa pentingnya menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan memberikan penghargaan melalui ritus atau upacara adat pada pohon polae sebelum menanamnya. Hadirin, inilah persembahan tari rokat polae.
jatuh Ya pemirsa, masih dalam program Kabar Khusus dalam acara Kongres Kebudayaan Madura yang kedua. Baru saja tadi kita melihat sebuah pertunjukan tarian yaitu yang dinamakan Roket Polai. Secara arti letterlek saya tadi sempat bertanya-tanya bahwa artinya adalah pesta laut atau pesta hasil laut. Ini sebuah gambaran bahwa para warga atau kebanyakan atau mayoritas warga di Madura ini mereka mata pencahariannya adalah nelayan, dan sekarang ini digambarkan bagaimana mereka menikmati hasil laut yang selama ini mereka idam-idamkan. Nah pemirsa, dalam Kongres Kebudayaan ini saya sekarang sudah bersama Bapak Said Abdullah. Beliau selaku pendiri Said Abdullah Institute dan juga penggagas acara Kongres Kebudayaan Madura yang kedua, termasuk juga yang pertama ya Pak Said ya. Selamat sore Pak Said. Selamat sore. Oke Pak Said, selamat untuk acara Kongres Kebudayaan Madura yang kedua ini, mudah-mudahan sampai lancar hingga akhir hari ketiga nanti ya. Pak Said, ada satu pertanyaan saya yang akan sampaikan untuk Anda, bahwa tema dari acara Kongres ini mengangkat yaitu Madura Satu Hati untuk Bangsa. Mungkin bisa dijelaskan Pak temanya Pak, arti daripada tema itu. Ya, ini ada dua hal yang ingin dicapai dengan Kongres Kebudayaan Madura. Yang pertama adalah kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bangsa, kepada masyarakat di luar Madura, bahwa orang Madura itu sangat polite, sangat sopan, bahwa keras kami dalam bekerja. Kami harus banting tulang.
Itu memang moto kami sebagai warga Madura. Nah, satu. Yang kedua, memang ada kesadaran bersama daripada elit di Madura, mahasiswa, masyarakat, bahwa kalau tidak dimulai kongres terus-menerus dan dikawal, maka bahasa Madura berdasarkan penelitian dari UNER 50 tahun yang akan datang akan punah. Oleh karenanya kami bersegera diri supaya bahasa Madura ini kembali menjadi milik dan jati diri kami. Kan umum sekarang masyarakat perkotaan kita terbiasa pakai bahasa Indonesia. Padahal seyogyanya karena itu bahasa ibu adalah bahasa Madura. Kami hanya penemuan kembali budaya Madura lah sebenarnya. Ya, Pak Said, ini dihadiri oleh masing-masing utusan kabupaten. Ada berapa orang keseluruhan? Per kabupaten 200 orang, Bangkalan 200, Sampang 200, Pamekasan 200, Sumeneb 200, 800, 200-nya para tokoh. Terima kasih Said, mudah-mudahan sekali lagi lancar sampai hari ketiga nanti tanggal 23 Desember. Selamat sore. Sore, terima kasih. Ya, itu pemirsa bincang-bincang saya bersama Pak Said Abdullah selaku pendiri Said Abdullah Insight dan juga salah satu penggagas diadakannya sebuah Kongres Kebudayaan Madura kedua. Tetap dalam acara Kongres Kebudayaan Madura kedua. Membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Merajut data dan membingkai peristiwa, menarik benang merah demi menyajikan yang terbaik. Ketika yang lain asik dengan sensasi, kita memaparkan dari sudut lain yang menginspirasi. Koran Madura, satu hati untuk bangsa. Membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Merajut data dan membingkai peristiwa, menarik benang merah demi menyajikan yang terbaik. Ketika yang lain asik dengan sensasi, kita memaparkan dari sudut lain yang menginspirasi. Koran Madura, satu hati untuk bangsa. Iya, persembahan tari Rokat Polae, sebuah tarian persembahan putra putri Madura untuk bangsa. Selanjutnya kembali kami hadirkan persembahan dari rekan-rekan musik kelas M. Akhir dalam program Kabar Khusus. Ucapan terima kasih saya kepada Bapak Said Abdullah beserta Bapak Bupati atas perhatiannya terhadap aset seni budaya Madura. Satu komposisi dari plat M, Ke Rangke. Bam dadari dam dadari dam dadari dam dadari dam bam dadari dam dadari dam dadari dam dadari dam 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 dadari dam dadari dam bam 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 bam. Ada Pak Trompet. Bam bam bam. Pam pam pam, semua yuk. Pam pam pam, dadari dati jam pam pam.
rangke kakuningan nemu selok nemu elang boleh ayo tariaki ajem pote ke rangke kakuningan nemu selok nemu elang boleh ayo tariaki ajem pote Cuk. Ya pemirsa, tiba kita di sesi program kabar khusus dalam Kongres Kebudayaan Madura yang kedua. Harapannya dari Kongres Kebudayaan Madura yang kedua ini pemirsa, adanya muncul rasa kebanggaan tersendiri khususnya warga Madura untuk semakin bangga, untuk semakin ingin menghidupkan kebudayaan dan juga jadi dirinya sebagai warga Madura. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan. Terima kasih dan wassalamualaikum. Anda baru saja menyaksikan kabar khusus Kongres Kebudayaan Madura kedua yang dipersembahkan oleh Mengurangi pemakaian BBM subsidi, PLN targetkan penggunaan energi alternatif yang makin banyak untuk menggerakkan sejumlah pembangkit. Kerugian negara akibat illegal fishing mencapai 30 triliun rupiah per tahun. Kesuksesan di industri musik R&B mengantarkan 50 Cent sebagai salah satu rapper terkaya dunia. Selamat sore, Kabar Pasar kembali hadir menyajikan informasi ekonomi dan bisnis terkini lainnya dalam setengah jam ke depan. Saya Faradila, inilah Kabar Pasar sore selengkapnya. PLN fokus mendorong pemanfaatan energi alternatif lain seperti gas bumi dan panas bumi untuk tenaga pembangkit listrik. Direktur Utama PLN Nur Pamuji menegaskan hingga akhir tahun 2012 listrik PLN yang dihasilkan dari pembangkit bukan berbahan bakar minyak bersubsidi sudah mencapai 12%. PLN pun terus mengintensifkan penggunaan tenaga gas serta tenaga uap juga panas bumi untuk pembangkit listrik PLN. Banyaknya pemadaman listrik di sejumlah wilayah di tanah air menandakan saat ini pasokan listrik mengkhawatirkan seiring tingginya permintaan. Yang semakin parah dari kondisi ini adalah sebagian pembangkit milik PLN masih bergantung pada BBM subsidi dengan harga mahal. Tahun ini itu 12% listrik PLN itu berasal dari panas bumi dan tenaga air. Nah, ini akan meningkat pada tahun 2020 itu 17% akan berasal dari panas bumi dan tenaga air. Tetapi panas bumi itu sama sekali tidak mengganggu hutan, karena yang dilakukan kan hanya membuat sebuah lubang ke dalam 1.200 meter, kemudian kita akan memperoleh uap. Ya. Sehingga kalau pemerintah dan masyarakat menyadari bahwa panas bumi itu bukan kegiatan penambangan,
maka pengembangan panas bumi di Indonesia ini akan melaju dengan pesat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai optimistis penerimaan negara tahun depan yang ditargetkan sebesar 151 triliun rupiah dapat tercapai. Tahun ini saja target penerimaan pajak melebihi kuota yang ditetapkan. Pemerintah terus menggenjot penerimaan negara dari pajak dan bea cukai. Tahun depan target Ditjen Bea Cukai dinaikkan mengingat target tahun ini melebihi kuota yang ditetapkan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah memenuhi target penerimaan bea dan cukai sebesar 131,5 triliun rupiah sesuai dalam APBN Perubahan 2012. Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono menyatakan hingga akhir tahun target bea cukai bisa mencapai 139,8 triliun rupiah. Kelebihan target pendapatan Ditjen Bea Cukai tahun ini akan digunakan untuk menambah pemasukan negara. Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terdiri atas bea masuk, bea keluar, dan cukai, target tahun 2012 adalah 131,2 triliun. Per 18 Desember kemarin, kami alhamdulillah sudah mencapai 139,85 triliun. Jadi target sudah terlewati untuk total penerimaan bea dan cukai. Insya Allah akhir tahun nanti kita masih bisa menambah beberapa triliun lagi. Berbagai langkah pembaharuan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja para pegawai. Salah satunya pembangunan kantor modern, fasilitas deteksi yang canggih, dan penguatan sistem yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyelundupan. Langkah lain untuk mengurangi penyelundupan adalah meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dan negara tetangga secara intensif, terutama dalam hal pensuplaian data yang akurat terhadap barang-barang yang rentan diselundupkan. Dari Jakarta, Merita Effendi, Wahyudin Justin, TV1 mengabarkan. Penerimaan pajak tahun ini diperkirakan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN Perubahan 2012. Dirjen Pajak Fuad Rahmani hanya berani menjanjikan penerimaan pajak yang tercapai sekitar 95% dari target yang ditentukan. Melemahnya perekonomian dunia ikut berdampak pada penerimaan pajak di tanah air. Hingga 18 Desember 2012, penerimaan perpajakan baru mencapai 794 triliun rupiah, padahal target penerimaan pajak dalam APBN Perubahan 2012 ditetapkan sebesar 885 triliun rupiah. Berarti hingga akhir 2012, Dirjen Pajak harus memenuhi kekurangan setoran pajak sekitar 90 triliun rupiah. Namun Ditjen Pajak kesulitan memenuhi kekurangan penerimaan pajak sebesar 90 triliun rupiah. Kemungkinan target pajak hanya bisa tercapai sekitar 830 triliun rupiah.